Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dapur Bakulan. Gak kerasa udah lama banget aku gak bikin konten, sudah hampir 3 minggu. Tahu-tahu udah puasa menginjak minggu kedua. Nah, di video kali ini aku mau bagikan resep jualan. Kali ini aku dapat orderan, meskipun gak banyak, disyukuri aja. Untuk apemnya sebanyak 30 biji dan untuk koci-koci atau mendut ketan hitamnya sebanyak 40 biji. Mau tahu bagaimana bahan dan cara bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Nah, ini untuk bahannya ada 1 kg tepung beras, 1 kg gula pasir, ragi instan pilih yang curah aja, tepung ketan sebanyak 1 kg, nanti yang dipakai cuma 750 gram aja. Dan ini ada tepung ketan hitam yang aku giling sendiri di pasar. Kemudian untuk kelapanya ada 2 butir kelapa, untuk enten-enten pilih yang kemetan untuk disingkat, dan 2 butir kelapa untuk santan. Pertama, didihkan 100 ml air, tambahkan pandan, kemudian masukkan gula pasir sebanyak 400 gram. Lalu masukkan 2 butir kelapa. Untuk kelapanya, kalau mau lebih awet boleh dikukus dulu, boleh juga digunakan langsung. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk. Untuk lama prosesnya kurang lebih 20 menit. Nah, setelah seperti ini sudah ngeset, gulanya sudah mulai mengkilat, matikan api dan tunggu hingga dingin. Langkah selanjutnya kita bikin santan. Untuk bahan mendutnya, tambahkan air sebanyak 800 ml. Kemudian saring dan sisihkan. Lalu untuk perasan kedua, untuk bahan apemnya, tambahkan air sebanyak 2 liter atau 2000 ml. Selanjutnya rebus santan sampai matang, jangan lupa ditambahkan daun pandan supaya lebih wangi. Setelah matang, matikan api dan tunggu hingga hangat. Selanjutnya siapkan untuk bahan apemnya, masukkan 1 kg tepung beras. Tambahkan 800 gram gula pasir. Tambahkan 2 sendok makan penuh ragi instan. Aduk bahan kering sampai rata, kemudian buat lubang di bagian tengahnya. Lalu tambahkan santan sambil terus diaduk, untuk tuangnya bertahap aja. Kemudian setelah rata, saring adonan. Lalu tutup dan biarkan selama 1 jam. Sambil menunggu kue apemnya mengembang, selanjutnya siapkan untuk isiannya. Enten-enten atau unti yang sudah dingin tadi kita bentuk bulat. Untuk takarannya, beratnya aku timbang supaya sama, seberat 35 gram. Selanjutnya siapkan daun pisangnya, potong selebar kurang lebih 15 cm. Boleh dijemur ataupun dilayukan di atas kompor. Nah, lanjut kita bikin adonan mendutnya. Siapkan 750 gram tepung ketan, 300 gram tepung ketan hitam, tambahkan 1 sendok makan garam dan 3 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan santan. Untuk santan yang digunakan ini dalam keadaan hangat cenderung agak panas. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 2-3 sendok makan.
Untuk bikin adonan mendut ini juga sama, jangan buru-buru dituang semua santannya, bertahap aja. Kurang lebih santan yang dibutuhkan sebanyak 700 sampai 800 ml. Nah, jika dirasa sudah mulai berat, boleh diuleni menggunakan tangan. Jangan lupa tangannya sudah dicuci bersih. Uleni adonan sampai kalis. Untuk teksturnya seperti ini, nggak terlalu lembek banget, juga nggak terlalu padat, asal bisa dibentuk aja. Nah, ini ternyata adonan apemnya sudah mengembang. Selanjutnya siapkan cetakan apemnya. Sambil bikin mendut, kita juga sekalian untuk mencetak apemnya. Sambil menunggu cetakan apemnya panas, sini aku mau bungkus dulu untuk mendutnya. Ambil 2 lembar daun supaya lebih kokoh. Kalau mau satu aja juga boleh, tapi lebih bagus pakai 2 lembar daun. Ambil 1 genggam adonan kulit, untuk beratnya kurang lebih 40 gram. Lalu pipihkan adonan, beri isian, kemudian tutup dan padatkan. Jadi untuk berat keseluruhannya kurang lebih 75 gram. Lalu letakkan adonan di bagian ujung daun, kemudian gulung dan padatkan bagian atas dan juga bawahnya seperti yang terlihat di video. Untuk cara membungkusnya nggak harus seperti punya saya, atau suka-suka aja, sesuai dengan selera. Nah, untuk harga jualnya, koci-koci atau mendut ini aku jual 3.000 per bicisnya, karena harga tepung ketan hitamnya yang mahal banget dan juga langka. Nah, ini untuk adonan yang sudah mulai mengering karena terlalu lama terbuka, bisa ditambahkan santan sebanyak 3-4 sendok makan atau dikira-kira aja. Kemudian uleni kembali sampai rata dan adonan siap untuk digunakan kembali. Selanjutnya, siapkan kukusan, jangan lupa isi airnya secukupnya aja. Kemudian letakkan koci-koci, jangan terlalu padat saat menatanya. Ini hasil akhirnya sebanyak 45 biji dengan berat per adonannya 75 gram. Beri sedikit jarak satu dan lainnya, nggak usah terlalu ditumpuk, pilih di tengah-tengah selanya aja seperti ini. Usahakan isiannya jangan terlalu banyak, cukup 2 tumpuk aja. Nah, ini sisanya mau aku taruh di bagian atas karena dandangnya ini 2 lapis. Dan ini cetakan apemnya juga sudah panas. Panaskan dengan api paling kecil, kemudian olesi tipis dengan margarin atau minyak goreng. Tuang adonan apem sampai hampir penuh. Jangan lupa sebelum dituang, adonan apemnya harus diaduk dulu supaya busanya hilang dan hasilnya bisa mengembang sempurna. Setelah dituang, kemudian tutup dan biarkan sampai matang. Nah, ini untuk mendutnya juga sudah dipanaskan. Setelah kukusannya beruap, kemudian tutup dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 30 menit. Setelah 30 menit, mendutnya sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, dan supaya warna daunnya merata, tutup kembali dan biarkan 10 menit baru nanti diangkat. Dan ini dia hasilnya, apem dan juga mendutnya sudah matang. Tunggu hingga dingin.
Boleh dikipasi sebentar, diangin-anginkan, baru nanti dirapikan daunnya. Untuk apemnya, kemas dengan OPP ukuran 11x11, tambahkan dengan potongan daun pandan supaya hasilnya lebih cantik. Dan setelah mendutnya sudah dingin, lap hingga kering sisa-sisa airnya, kemudian potong bagian ujung atas dan bawahnya. Dan daun yang terlihat di atas tadi lipatnya ke bagian dalam. Hampir lupa, untuk apemnya harga jualnya 2.500 per picisnya, dan mohon maaf banget kalau videonya kali ini durasinya terlalu panjang. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Dapur Bakulan. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat mencoba di rumah. Happy cooking. Wassalamualaikum.